penjajahan sosial. Baru saja kemarin, 1 hari sebelum Condoleezza Rice datang ke Indonesia, ditandatanganilah kontrak bagi hasil proyek Natuna antara Indonesia dengan Exxon Mobil. Yang isinya salah satunya disepakati bahwa Exxon diperbolehkan untuk terus mengambil minyak di Indonesia sampai tahun 2036 dengan kuota sampai 10,9 miliar barrel hingga tahun 2036. Sementara kita lihat sendiri, CEO Exxon Mobil sendiri, dia mendapatkan bonus sampai 174 miliar. Sementara kita masih juga harus menanggung cost recovery dari eksplorasi dan eksploitasi minyak itu. Jadi logikanya seperti ini. Misalkan kita punya aset, misalkan Bapak punya aset berupa taksi gitu ya. Terus karena Bapak itu tidak bisa, karena suatu alasan kita tidak bisa mengoperasikan taksi itu, lalu dicarilah sopir dari asing gitu. Nah ternyata sopir yang menjalankan usaha dengan taksi kita ini agak melunjak. Dia tuh minta kalau bisa ya bensinnya dibayarin, ongkos bengkelnya dibayarin, baju saya kalau bisa dibayarin, seragamnya, asuransinya dibayarin, terus kemudian ya sudahlah, banyak sekali biaya cost recovery itu yang dimana sampai 120%. Jadi setelah dibagi, misalkan dalam sehari misalkan cuma dapat penghasilan 100.000 rupiah dari bertaksi itu, setelah dipotong asuransi, dipotong pajak, dipotong apa, mungkin cuma tinggal 5.000 rupiah. 5.000 inilah yang kemudian dibagi dua antara Indonesia dengan Exxon. Penghinaan besar buat saya. Sekarang kesenjangan sosial ada di mana-mana. Di Indonesia sendiri sekarang butuh hampir 6 miliar mungkin ya untuk dana pendidikan, untuk perbaikan kesehatan. Sementara di Eropa, biaya untuk konsumsi minuman alkohol sudah mencapai 174 miliar dolar per tahunnya. Biaya untuk makanan anjing di sini sampai sekitar 26 miliar dolar. Ada apa ini? Ada yang tidak beres dengan ini semua. Kesenjangan di mana-mana. Mas, ini yang selalu Pak Amin bilang. Sepertinya kita kembali lagi ke zaman VOC. VOC itu menjajah kita selama 350 tahun dan kita tertidur, nggak terasa, nggak ada yang tahu. Saya belajar bahwa VOC itu adalah salah satu perusahaan yang terkaya pada waktu itu di dunia. Perusahaan pertama yang membagikan saham dividen cukup besar pada waktu itu, tapi Indonesia selalu dilupakan. Nggak ada yang pernah mendengar Indonesia di balik cerita sukses VOC itu. Dan sekarang sejarah berulang. Kita terlena. Kita cuma sibuk urusan pilih partai saya, suku saya. Kita begitu gampang dipecah belah. Dan kita juga bisa melihat lahirnya amangkurat baru yang bermental inlander. Dengan gampang sekali menggadekan bangsa ini, dengan gampang sekali menjual bangsa ini dengan harga yang sangat murah, tanpa harga diri. Inilah yang Pak Amin sebut dengan state hijack corruptions, level tertinggi dari sebuah korupsi. Kalau kita cuma ngomongin korupsi di kantor kelurahan gitu ya, atau di kantor polisi cuma bikin SIM, ya itu cuma sekedar korupsi yang survival lah. Tapi korupsi yang tertinggi itu ada di pucuk pemerintahan, pucuk negara. 3 menit, aduh saya mesti ngebut. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan ini semua sudah tertulis di sini. Jadi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar terakhir Pak Amin untuk bangsa ini. Termasuk PAN juga adalah salah satu ikhtiar Pak Amin yang belum tertuntaskan. Reformasi, banyak orang yang mengira Pak Amin itu identik dengan mengganti Soeharto. Jadi kalau Soeharto sudah diganti ya sudah, Pak Aminnya selesai, reformasinya sudah tercapai. Belum. Jatuhnya Pak Harto itu bukan tujuan dari reformasi, tapi jatuhnya Pak Harto itu baru awal dari sebuah perjalanan panjang reformasi yang masih harus kita teruskan. Sekali lagi yang saya sampaikan di sini ini bukan untuk PAN, bukan untuk Pak Amin, bukan untuk saya, tapi mungkin untuk Sarah, untuk Andia nanti, untuk Aina. Pada tahun 2041 ketika kontrak Freeport itu habis, mungkin Pak Amin, Pak Hidayat, Nur Hidayat, Nur Wahid, Ibu Megawati, semua sudah ada di alam kubur.
Tapi gimana anak saya nanti? Gimana dia nanti ketika mungkin dia sedang menggendong cucunya dan dia melihat sudah tidak ada lagi yang tersisa di negerinya, habis semua. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih.